Jadi untuk yang pertama kita akan mendengarkan dari Ketua Porda Kota Surabaya, yaitu Pak Dr. Kun Irianto. Waktu dipersilakan Pak Kun. Baik, terima kasih atas waktunya. Cukup jelas suara saya, Pak? Bisa, Pak. Jelas. Untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, tadi dikasih waktu beberapa sambutan aja. Kalau begitu saya share aja supaya Bapak Ibu bisa melihat aja tanpa mendengar saya. Mohon izin, bisa ya? Saya akan cepat-cepat tentu. Berapa lama saya? 2 jam atau 3 jam? Pak Amran? Sudah ya? Sudah jelas, ampun? Benar ya, Pak? Ya. Sudah ya, Pak? Saya cepat-cepat aja. Nah, saya takut kalau nggak diganti. Yang terhormat para pimpinan pemerintahan di Jakarta ataupun di seluruh Indonesia, dan juga para penggiat, dan juga para pengurus pimpinan JP2GI, dan para Korda di seluruh Indonesia. Selamat siang, waktu saya tidak lama. Ini saya kilas-kilas saja apa saja yang sudah kita lakukan selama ini. Kami diangkat tahun 2020 ya, baru aja bulan Oktober berdasarkan surat yang ada, khususnya menangani soal nelayan UMKM yang berhubungan dengan ikan dan gizi. Dan juga tadi sudah disebutkan dari awal tadi pagi saya ngikutin dan saya mencatat semua, mulai dari beberapa dari Kupang, dari Medan, dari mana tadi sudah saya catat semua, berbicara tentang physical loss, quality loss, ya, termasuk Pak Hasan barusan juga memberikan strategi-strategi. Ini kegiatan kita penguatan. Jadi dalam organisasi perlu dikuatkan, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Walaupun di JP2GI Korda Surabaya, walaupun beberapa orang aja harus kita kuatkan karena harus tahu tujuan dan motivasi ke depan. Kami juga buat podcast tujuannya untuk mensosialisasi kegiatan baik itu JP2GI Surabaya yang bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat, termasuk strategi-strategi yang akan dilakukan ke depan. Teman-teman para UMKM juga diajarkan tentang bagaimana cara jual yang cepat. Ya, kita juga melakukan seminar strategi pemasaran dan marketing digital platform, ya, yang dilakukannya. Nanti UMKM atau nelayan juga harus diajari bagaimana jual cepat. Ya, jadi supaya itu tadi yang disampaikan para pejabat bapak-bapak semua yang di pemerintahan tadi, susut nilai, susut berat, susut ekonomi dan lain-lainnya. Ini kita juga langsung ke implementasinya. Yang kelima, kita pelatihan diversifikasi. Diversifikasi itu pengolahan ikan zero. Bagaimana ikan tidak terbuang satu pun, termasuk duri-durinya. Kita buat kita buat tepung yang paling jelek terakhir itu kita buat tepung. Kita bisa pindang, kita bisa asap, kita bisa manfaatkan untuk bahan baku yang lainnya. Tapi yang penting adalah ikan jangan dibuang. Tadi ada saya mendengar dari narasumber yang mana itu ikan sampai terbuang. Nah, mungkin ini kita harus berpikir bagaimana ikan yang sudah diambil itu jangan sampai terbuang. Ya, ini kita juga panggilkan yang ahli di bidang ini sehingga mereka diajarkan cara itu. Nanti saya tunjukkan gambar. Teman-teman para nelayan dan UMKM yang hubungan dengan ikan, ya kita juga sharing jiwa wira swasta, jiwa wira usaha, jiwa untuk menjadi seorang entrepreneur, ya, menyiasati usaha unggul pada pandemi ini bagaimana. Kemudian mereka juga diajarkan tentang promosi menjual, baik itu tadi disebutkan Pak Hasan ada marketplace, ya, kita juga sudah panggilkan para narasumber yang luar biasa. Jadi kita harus kuat dalam situasi apapun. Ini kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah, dinas ketahanan pangan, ya, dengan
beberapa politeknik ya yang berhubungan dengan ikan. Tujuannya untuk meningkatkan ya kualitas ya supaya inovasinya terus tumbuh dan berkembang. Ini tadi yang saya sebut, jadi tidak ada ikan yang dibuang. Jadi kalau ikan sudah jatuh di darat, ya ataupun sebelum di laut kalau memungkinkan. Karena kalau menurut saya juga dulu sebelum ditunjuk jadi ketua JP2GI juga jadi salesman, bagaimana menjual alat yang tadi disebutkan dari awal, ternyata bahan bakunya adalah es batu. Nah, padahal es batu ini pasang surut, ya, dibiarkan dia leleh atau mencair dan habis dan hilang. Oleh karena itu saya pada tahun 2019-2020 jualan namanya alatnya Cold Bank. Bagaimana ikan sampai di darat walaupun kondisinya berapa lama, ikan itu masih tetap pada kondisi segar. Kalau diizinkan, saya ada beberapa gambar. Ini kalau waktu saya masih cukup. Nah, jadi tujuannya untuk meningkatkan kualitas diri jadi dari tepung dan lain-lain. Para UMKM di Kota Surabaya juga diajarkan bagaimana kita bisa mencapai ke pelanggan. Jadi ikan yang sudah dihasilkan bagaimana bisa cepat sampai ke pelanggan. Kita belajar itu juga. Bagaimana pengemasannya ya. Kita juga belajar walaupun kita tidak punya pabrik atau tidak punya alat besar, tapi kita bisa maklun ya, maklun ke beberapa tempat dan ini sudah dilakukan di UMKM Surabaya. Selain itu strategi menjual cepat tadi, ya, saya agak mundur sedikit ya, mungkin slide-nya agak kesinsal tadi. Teman-teman juga diajarkan bagaimana produknya menjadi perhatian orang, bagaimana produknya orang bisa tertarik, bagaimana orang ingin memiliki dan membelinya, bagaimana orang bisa langsung action hari itu kita juga ajarkan dengan tim JP2GI Kota Surabaya yang sampai saat ini masih solid banget. Ya, selalu kompak dalam setiap kegiatan. Para nelayan tidak hanya UMKM, jadi kita juga harus memperhatikan pentingnya mereka. Mungkin kalau kita sudah ahli ya, kita semua sudah ahli. Jadi bagaimana mentransfer ya ide-ide strategi pasar, termasuk membuat networking atau bagaimana dia bisa mengembangkan usahanya, ya kita harus terjun ke bawah. Dan mereka juga diajarkan beberapa jiwa usaha atau apa yang harus dilakukan. Yang paling penting adalah yang terakhir, ya, di antara percaya diri dan lain-lain, bersedia mendorong peningkatan usaha dan meningkatkan hasil. Ya, sebagai wujud ikut berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa dan negara kita. Kalau mereka kreatif seperti di atas, mereka pantang menyerah, mereka juga selalu melihat peluang, bukan melihat permasalahan, dan bisa berkomunikasi dengan baik. Tadi ada juga dari mana tadi? Ya, harus berpakaian yang menyesuaikan diri. Kita sama dengan membangun SDM yang tahan banting. Mungkin kalau Pak Jokowi sekarang SDM unggul. Nah, SDM unggul ini kalau saya terjemahkan, dia harus tahan banting. Ya, tidak peduli dengan situasi apapun. Teman-teman, kemarin juga saya bagikan bagaimana bekerjasama dengan bank, mekanisme mendapatkan cicilan di bank. Walaupun ini belum masuk kategori penting. Tapi sudah saya mulai kenalkan ya bagaimana supaya dia dapat pinjaman di bank dengan proses-proses yang seperti ini. Saya Bapak Ibu mohon maaf, terima kasih para bapak-bapak pejabat yang ada di sini, waktunya terima kasih dan JP2GI Pusat dan saya dengan teman-teman saya di sini JP2GI Kota Surabaya mengucapkan terima kasih dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Korda Kota Probolinggo dengan Ibu Trilia Yuliana. Waktu dipersilakan Bu Lia. Ya. Terima kasih Pak Amran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, Pak Sunan selaku Ketua JP2GI. Terima kasih Bu. Kurang keras ya Pak? Ya, cukup. Bagus. Ya, yang kami hormati Dewan Pengawas serta Bapak Ibu yang hadir pada forum siang ini.
salam kenal, saya Trilia dari Korda Kota Probolinggo. Mohon maaf sebelumnya saya tidak menyiapkan slide Bapak Ibu, karena memang acaranya saya baru tahu tadi pagi. Sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf. Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kami dari Korda Probolinggo lakukan pada tahun kemarin, kami melakukan sosialisasi terkait dengan yang pertama, dalam mengatasi pandemi COVID kemarin, kita mengajak para pelaku usaha khususnya dalam bidang perikanan untuk lebih mengenalkan produk mereka melalui media sosial. Dalam hal ini kami mengundang narasumber dari Bukalapak. Dari Bukalapak ini mereka mengajari selain tentang pemasaran, mereka juga memberikan pelatihan bagaimana memotret produk, memvisualkan produk agar tampil cantik, tampil menarik, sehingga menarik minat dari konsumen. Kemudian sosialisasi yang berikutnya, pelatihan yang berikutnya, kami mengundang dari teman-teman nelayan untuk membuat coolbank. Tadi kalau Pak dari Surabaya Pak Kun ada coolbank. Nah, kita coba mengenalkan Pak alternatif untuk membuat coolbank dengan, mohon maaf, dengan memakai Pampers. Tapi ini kita hanya pengenalan saja, tidak menyarankan mereka untuk menggunakan Pampers bekas atau apa, tidak. Kita hanya mengenalkan teknologi, kita hanya mengenalkan ilmu. Mudah-mudahan di saat-saat mendesak atau apa, mereka butuh coolbank, tidak ada coolbank tersedia, mereka bisa membuat sendiri. Kemudian selain itu kita juga mengajarkan kepada para pelaku usaha, khususnya kepada ibu-ibu rumah tangga, untuk bagaimana mengolah produk perikanan agar mutunya ini tidak habis. Jadi masakan yang kita makan mutu tetap terjaga dengan mengundang PCPI, Persatuan Chef seluruh Indonesia cabang Kota Probolinggo. Nah, di dalam pertemuan itu dari PCPI sebagai narasumber mengenalkan, melatih mereka untuk mengolah, memasak ikan agar mutunya tetap terjaga. Jadi tidak sia-sia kita mengkonsumsi ikan itu. Selain itu, kita juga dalam tahun kemarin ini kita melakukan Monef. Jadi apa-apa yang kita informasikan, kita ketahui kepada nelayan, kita Monef. Bagaimana perkembangannya, apakah mereka mau menerima informasi, mau melaksanakan informasi yang kita berikan, kita Monef, dan alhamdulillah ada sebagian ya memang tidak banyak, ada beberapa pelaku usaha, pedagang dan maupun ibu rumah tangga yang mempraktekkan, yang melaksanakan apa yang kita informasikan. Nah, kami dari Korda Probolinggo siap untuk bersinergi dengan Bapak Ibu sekalian, karena memang kami dari Korda Kota Probolinggo tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus bekerja sama dengan stakeholder yang ada agar kami bisa berkontribusi dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat, utamanya masyarakat Indonesia dan Kota Probolinggo khususnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa menyiapkan slide, atau mungkin nanti bisa kami susulkan slide-nya, materinya. Sekali lagi tetap semangat untuk kita semua dalam memberikan edukasi dan kesadaran bagi pelaku usaha demi gizi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Amran. Untuk selanjutnya dari Korda Kabupaten Probolinggo dengan
Pak Dedi Ispandi. Waktu dipersilakan Pak Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang. Mohon izin suara saya terdengar Pak Bisa, Amran, ya? bagus. Jelas banget Pak Dedi. Siap. Terima kasih. Yang pertama-tama kami sampaikan yang terhormat pada semua jajaran JP2GI Pusat yang tidak bisa saya sebut satu persatu, kemudian panitia semua dan para undangan maupun para presenter dan dari semua Korda yang ada di seluruh Indonesia. Izinkan saya dari Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo, setelah menyimak dari acara pagi tadi, kita bisa melihat bahwa kemajuan dari PEDA JP2G ini sudah luar biasa, bahwa memang bentuk jejaring seperti ini perlu kita terus tingkatkan, kita intensifkan, dan kita sosialisasikan kepada seluruh komponen, baik stakeholder maupun seluruh unsur masyarakat. Bahwa kita semua tahu inti dari maksud dan tujuan JP2G ini adalah bagaimana kita bisa mengatasi kehilangan susut, baik nilai biologi maupun nilai ekonomi, yang tujuannya adalah untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Probolinggo yang memang sebuah kabupaten yang tidak terlalu besar dengan panjang garis pantai kurang lebih sekitar 72 km, mempunyai ada sekitar 3 TPI dan 1 pelabuhan yang milik provinsi, yaitu di Paiton. Dan ini semua sudah kita rencanakan dan sudah kita laksanakan bersama, baik itu sosialisasi, ya pendekatan-pendekatan dan aksi-aksi yang sudah kita laksanakan. Daripada itu, Kabupaten Probolinggo berupaya penuh, baik dari unsur masyarakat dan pemerintah maupun dari JP2GI ini, bagaimana kita mengatasi kehilangan susut. Kita mulai memang dari titik nolnya, yaitu daripada nelayan. Nelayan di Kabupaten Probolinggo kita bekali dengan penyimpanan dari ikan hasil tangkapan yang di laut maupun yang di budidaya. Kita juga sudah bekali selain sosialisasi bagaimana teknik handling yang baik dan benar, kita berikan bantuan-bantuan berupa sarana penyimpanannya. Yang paling sederhana aja adalah seperti kulbok. Kulbok ini juga kita bekali lagi, kita berikan sosialisasi kepada masyarakat, ya seperti para nelayan maupun pembudidaya, yaitu dengan pemberian es. Di Kabupaten Probolinggo, es ini juga sudah ada, kita ada inovasi, ya pembuatan seperti coolbank ini. Ya tadi sudah disampaikan juga dengan Pak Kun, saya juga tempo hari bantu untuk promosinya Pak Kun itu ya, Pak Kun mohon maaf. Jadi Siap. Ya, Terima kasih. selamat Pak Kun dokternya. GG. Ya, saya lanjutkan. Dari itu penanganan selanjutnya yang kedua adalah di titik bongkar muat di pelabuhan atau di TPI. Ini menjadikan suatu perhatian yang seksama karena tidak semudah kita membalik seperti membalik sebuah telapak tangan, karena disinilah titik sentral daripada sebetulnya kehilangan susut. Karena ikan yang dibawa dari kapal ya, dibongkar muat di TPI ini kebanyakan ya sudah dari turun-temurun ya begitu itu. Mungkin ya kita perlu ada pembenahan-pembenahan, tapi memang upaya-upaya memang harus diupayakan secara maksimal. Jadi tidak semudah kita langsung bawa, biasanya ikan langsung digeletakkan di lantai-lantai. Ini memang kita sudah merubah, yaitu wadah mereka tidak harus tetap, atau memang kalau berganti sudah ada wadah yang disediakan, kemudian itu dilakukan mungkin pencucian dan lain-lain, dan tetap harus dengan suhu dingin. Nah, dengan yang suhu dingin ini kita tetap sediakan di pelabuhan-pelabuhan, di TPI itu adalah es batu yang memang untuk mudah dan murah didapat.
Memang untuk mendapatkan seperti jelly atau coolbank yang seperti yang itu memang baru dilakukan oleh para pemasar, para poklasar yang bawa ikan ke pasar tersebut. Tapi kalau yang di TPI ini memang organisasi kepelabuhanan di situ harus betul-betul mengingatkan bahwa ikan ini harus selalu dingin. Kemudian setelah diproses, dijual, dilelang dan lain-lain, dibersihkan, dimasukkan ke cool box dan lain-lain, itu juga mereka sudah paham, mereka juga tetap harus menggunakan es, baik untuk di pasar lokal maupun pasar antar kota. Kemudian setelah lewat pelabuhan ini, kita akan melihat kemana arahnya, apakah itu ke pedagang atau ke pengolah. Kalau ke pedagang, ini juga harus kita berikan sosialisasi. Ini sudah berapa kali di Kabupaten Probolinggo kita adakan pertemuan-pertemuan, baik itu pembekalan teknis, sosialisasi, pemberian bantuan-bantuan hibah untuk meningkatkan daripada mutu ikan yang baik. Kalau memang di pemasar ini kita akan berhadapan dengan pedagang maupun para pembeli. Ya, ini di Kabupaten Probolinggo, saya pertama kali datang itu ya tahun sekitar 2000, kami melihat memang kenapa ya mungkin tidak di Probolinggo saja ya. Kalau mau beli ikan tuh ibu-ibu mesti dipegang, ikannya dipegang. Kalau dingin malah enggak mau. Mungkin apa masuk angin atau apa, saya juga kurang tahu itu. Jadi ya mungkin tidak ada salahnya juga. Kebiasaan kita memang ikan-ikan itu kan didatangkan dari kapal-kapal yang jauh, dari jarak jauh, itu memang sudah menjadikan jadi ikan yang seperti batu. Sebetulnya itu yang bagus, tapi justru kebalikannya, justru cari yang tidak dingin. Nah ini saya sudah mencoba mengadakan sosialisasi pembinaan baik ke formal maupun informal. Ke formal contohnya ke ibu-ibu PKK, baik tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan desa kita undang bagaimana memilih ikan yang segar dan baik, dan bagaimana supaya ikan itu bagi para pedagang harga tetap bagus dan juga mutunya tetap terjaga. Kemudian kalau misalnya ke pengolah, kami sampaikan juga harus betul-betul ikan yang didapat itu harus ikan yang baik. Tidak bisa ikan itu dirubah. Beli ikan jelek diolah menjadi bagus, tidak bisa. Kita sudah sampaikan, sudah sering kepada para pengolah itu bahwa ikan itu harus yang baik. Nah, dengan ikan yang baik nanti hasil olahannya juga tentu akan menjadi baik. Dan ini juga kita sampaikan bahwa semua dari awal, dari hasil tangkapan dari melaut maupun budidaya ini sistem rantai dingin tidak bisa diremehkan, tidak bisa dilepas, juga harus tetap. Kami di front yang terdepan ini memang bagaimana bisa memperlakukan, bisa mengajak kepada para pelaku ini supaya mau menjalankan sistem rantai dingin ini. Kemudian kalau sudah di pengolah, baru kita ajarkan mereka bagaimana menyajikan, bagaimana dia mempacking, bagaimana dia mengembangkan usahanya, bagaimana dengan perbankannya, dan lain-lain. Ini menjadi upaya kita bersama. Untuk itu, kalau dengan yang kita lakukan seperti JP2G ini, mudah-mudahan bisa kita meningkatkan harga maupun dari mutu, kemudian kehilangan nilai susut daripada ikan, bisa kita kurangilah, kita kurangi. Tujuannya banyak sekali, bahwa di Kabupaten Probolinggo juga banyak yang stunting. Untuk itu juga dari JP2GI memberikan saran, masukan, dan bantuan untuk daerah-daerah yang di pegunungan. Ya, kami juga agak heran juga bahwa di daerah pantai juga ada yang stunting. Kemungkinan juga ikan yang bagusnya itu dikirim atau dijual, yang jelek-jeleknya dimakan. Nah ini yang ini. Nah, ini kami juga sudah sering, kita satu tim di Kabupaten Probolinggo dipimpin oleh Bupati Probolinggo sendiri. Kami masih juga dalam tim dalam penanggulangan stunting ini dengan Dinas Kesehatan dan dinas terkait lainnya, bagaimana mengatasinya. Semoga ini juga dari JP2G banyak sekali sumbangsinya ke arah sana. Jadi di Kabupaten Probolinggo, JP2G ini kami
mengharapkan sekali bisa terus terjalin dan terus masukkan kepada kami informasi-informasi yang aktual dan yang bagus sekali kami dengarkan dari awal tadi, dan terutama ini untuk kebaikan daripada Kabupaten Probolinggo untuk menuju Probolinggo yang sehat, yang sejahtera. Dari Kabupaten Probolinggo mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf bila ada kekurangan di sana-sini. Dan terima kasih untuk semua JP2GI Pusat dan semua teman-teman dan dari Porda lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.